Kalau komunitasnya Female Daily Network itu udah dari tahun 2007. Pertama forumnya itu dibuat bulan Mei 2007 itu. Jadi karena pembacanya Fashionist Daily itu makin lama makin banyak, akhirnya saya memutuskan bahwa udah perlu nih ada forumnya supaya diskusinya lebih lancar lagi, bisa lebih intens lagi. Akhirnya dibikinlah forum Fashionist Daily itu. Jadi waktu itu karena masih fashion aja yang dibahas, memang fokus di fashion aja. Fashionnya dari mulai Indonesia Fashion sampai international, terus juga dari tasnya, sepatu, belanjanya, terus juga dari beauty-nya itu ya dari make up, skincare, salon, dokter kulit segala macam itu semua dibahas di situ. Nah kemudian setelah membernya lama di situ, setelah 2 tahun itu ternyata banyak perubahan. Ada yang tadinya single jadi menikah, terus akhirnya hamil dan punya anak, jadi kita udah melihat bahwa ada kebutuhan nih untuk berdiskusi di luar fashion dan beauty, maka akhirnya dibikin mamisdaily.com karena udah ada pembahasan tentang parenting, tentang anak segala macam. Kan nama forum Fashionist Daily udah nggak terlalu relevan ya, makanya forumnya itu diganti jadi Female Daily, tapi kalau untuk blognya Fashionist Daily tetap ada juga. Jadi kalau untuk sekarang udah berkembang, ada Fashionist Daily, ada forum Female Daily, ada mamisdaily.com, juga ada closetdaily.com, terus yang baru mau launch itu bulan ini yaitu travelersdaily.com. Kegiatan serunya banyak banget karena forum Female Daily sekarang membernya tuh ada 63.000. Tapi yang unik adalah di satu komunitas besar itu ada komunitas kecil-kecil lagi. Jadi ada yang lebih suka tas misalnya, ada yang lebih suka sepatu, ada yang lebih suka make up. Di tas juga dibagi-bagi lagi gitu. Ada yang khusus senangnya tuh tas Balenciaga, ada Chanel. Jadi mereka udah ada grupnya sendiri-sendiri. Nah dari forum itu jadi banyak banget yang akhirnya ketemuan di offline. Dari misalnya awalnya kayak yang kerjanya misalnya di daerah Sudirman, mereka janjian lunch bareng gitu. Pertamanya tuh dari kayak gitu, tapi sekarang dari Female Daily-nya sendiri udah aktif bikin event untuk semua member-member. Jadi dari mulai event kelas masak lah, kelas dandan, yoga, zumba, atau seminar-seminar pernikahan, seminar tentang keuangan segala macam itu banyak banget. Kita sebulan bisa 2 kali untuk mengadakan event-event. Kalau member sekarang tuh udah ada 63.000 aktif, bisa dibilang hampir semuanya aktif karena Female Daily sendiri tuh rajin untuk ngapus-ngapusin member yang nggak aktif. Jadi sebenarnya angkanya itu kita harusnya udah lebih besar gitu, tapi karena kita rajin hapus-hapusin yang udah nggak pernah login lagi, yang nggak pernah posting sama sekali, jadi makanya jumlahnya itu hanya 63.000, tapi bisa dipastikan hampir semuanya itu aktif. Dari kalangan apa aja, yang pasti 99%-nya perempuan ya. Terus kalau dibagi lagi dari perempuan itu setengahnya menikah, terus setengahnya lagi udah punya anak. Terus juga 45% itu profesional, mereka bekerja kantoran, terus ada 20%-nya itu entrepreneur, terus sisanya ada ibu rumah tangga, ada juga yang masih kuliah. Kalau untuk kalangan kelasnya itu A dan B. Di online-nya para member kami untuk online itu mereka sangat-sangat aktif online ya. Pastinya selain misalnya di forum Female Daily, mereka juga banyak yang punya blognya sendiri. Mereka juga pasti bersosialisasi di Facebook, di Twitter, Instagram, Path, Pinterest. Jadi mereka memang sangat-sangat aktif online. Nah kalau di Female Daily-nya sendiri ya banyak ya, memang ada yang bacanya khusus ya itu fashion aja atau beauty aja. Selain baca, mereka juga bisa sharing di situ, bisa ceritain pengalamannya atau tentang mereka ngasih tahu soal review produk, itu semua bisa dilakukan. Ada juga yang foto today's outfitnya, foto make upnya, foto tasnya segala macam terus diupload. Ada juga yang berjualan di Female Daily. Yang terbesar ya kebanyakan sih di beauty sih memang. Jadi semua yang datang, kalau dilihat dari keyword yang masuk dari Google itu semuanya tuh kebanyakan berhubungan dengan beauty sih. Jadi dengan ya kecantikan lah, make up atau skincare, atau misalnya itu dokter kulit atau salon atau perawatan apalah gitu. Jadi memang perempuan itu terutama untuk skincare ya, kalau cuma sekedar lipstick mereka mungkin bisa langsung beli, tapi skincare kan sesuatu yang harganya mahal, terus juga ditaruh di muka dalam waktu lama kan ya, seharian akan kita pakai itu. Jadi
perempuan itu lebih berhati-hati. Makanya mereka akan baca review dulu, terus keputusan membeli atau enggaknya ya berdasarkan kesimpulan yang mereka dapat dari review para member yang lain. Setuju banget sih sama pendapat yang udah sering bilang ya, kayaknya semua marketer bilang ya sekarang bahwa ya perempuan itu key decision maker in the family, dan itu bisa dilihat kalau di Female Daily, yang beriklan di Female Daily itu bukan barang-barang, bukan brand-brand fashion dan beauty aja gitu, ternyata sampai otomobil pun beriklan di Female Daily. Dan juga waktu itu bahkan kita pernah ada yang mau kerjasama itu dengan ban mobil gitu. Jadi udah sampai kayak gitu. Terus juga ada dari ya bank, udah pasti ada airline. Airline itu ya karena mereka menurut research-nya mereka bahwa 70% dari keputusan untuk berliburnya kemana, naik airline apa, semua tuh di research-nya oleh perempuan. Terus juga dari brand-brand seperti teknologi, laptop, gadget, handphone segala macam itu juga udah banyak banget yang kerjasama dengan Female Daily. Jadi ya memang setuju banget dengan pendapat itu, dan ya kami sudah membuktikannya.